Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fanya Febriansyah dari kelas 2 A. Kali ini saya akan membuat sebuah layout berdasarkan desain berikut, desain yang ini. Nah, saya buat layoutnya seperti ini, dan nanti tampilan yang saya bikin itu seperti ini. Nah, di sini hal yang pertama kita lakukan yakni membuat struktur projectnya. Nah, di struktur projectnya ini terdapat beberapa filenya. Nah, di sini saya membuatnya itu di pertemuan 6. Pertemuan 6 ini. Nah, di sini ada 4 struktur project yakni aset, komponen, layout, dan page. Yang dimana aset ini itu untuk menyimpan file statisnya atau untuk tampilan-tampilannya itu seperti gambar, font, atau style sheet CSS-nya. Lalu kalau untuk komponen itu untuk meletakkan komponen kecil yang digunakan kembali di halamannya. Lalu untuk layout itu tuh berisi komponen yang struktur utama dari tampilan webnya itu. Dan yang terakhir itu ada page yang dimana itu berisi file yang mempresentasikan hasil halamannya itu. Dan di sini yang pertama itu ke aset. Nah, di aset itu ada file CSS. Nah, di file CSS ini, Tailwind CSS ini, kita melakukan, pertama itu kita melakukan import Tailwind CSS. Nah, di sini saya menggunakan 2 jenis font. Nah, untuk menambahkan 2 jenis font ini, kita tinggal download aja, lalu kita ekstrak. Nah, kita ekstraknya itu nanti kita simpan di bagian folder public ini, dan lalu kita bikin folder baru, namanya itu font. Nah, di sini kita masukkan file fontnya itu. Nah, untuk formatnya itu yakni TTF. Nah, di sini udah kita masukkan format, sudah kita tambahkan fontnya. Lalu untuk menambahkan font di Tailwind CSS-nya itu kita lakukan font face. Lalu kita pilih font family-nya itu Barlow namanya. Lalu untuk src untuk memasukkan URL-nya ini, klik kanan lalu kita copy paste. Nah, di copy paste lalu tinggal kita copy salin aja fontnya, link URL-nya. Begitu juga dengan font yang pop-in-nya. Nah, lalu di sini juga ada body yang dimana body itu untuk mengaplikasikan fontnya ini secara default. Jadi kita tinggal menerapkan aja fontnya ini secara default, tinggal dipanggil aja nanti itu gunakan body. Lalu di sini ada custom color yang di Tailwind. Di sini di stem ini ada custom colornya, ada color latar, teks samping, garis hijau, merah, biru, kuning. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke bagian desainnya. Nah, di sini bagian desainnya itu dibagi lagi komponennya. Nah, di sini ada komponen layout page. Yang pertama itu kita bikin bagian sidebar yang ini. Nah, sidebar yang ini. Nah, di bagian sidebar itu kita pertama lakukan kita buat dulu struktur dasarnya. Struktur dasarnya itu export default function sidebar, return, kita bikin dulu struktur datarnya, baru kita lakukan styling. Di sini stylingnya itu untuk menerapkan layout dan flex boxnya itu untuk di div kita lakukan style. Di sini untuk logonya, untuk tulisan untuk sidebarnya ini kita lakukan kita tambahkan style sheetnya itu sebentar. Untuk style sheetnya itu flex min, hascreen, width 90, flex scroll, background white, padding 10, shadow-nya LG. Nah, untuk bagian logo
title sidebarnya tuh ini kita atur juga stylenya. Yang ini untuk logo title ini kita atur. Nih, untuk logo. Lalu di sini ada bagian list menunya yang ini. Ini untuk bagian list menunya ini juga kita buat struktur dasarnya lalu kita lakukan styling untuk di div-nya. Ini ada sidebar menu, menu list. Di sini kita juga menambahkan icon yang ini. Ini icon, ini icon, ini icon. Nah, di sini kita masukkan iconnya, lalu nanti tinggal kita import aja iconnya di bagian atas ini. Iconnya itu menggunakan rig icon. List menu ini untuk menu bagian dashboard yang ini, lalu ini untuk order yang ini, dan ini untuk yang customer yang ini. Ini kita atur stylenya untuk bagian dashboard, dia tuh marginnya 4, teksnya X1, begitu juga dengan yang order dan customer. Lalu di sini untuk bagian footer tuh yang bagian ininya. Ini kita tambahkan style, kita masukkan div-nya lalu kita tambahkan stylenya ini sidebar footer, ada footer card-nya yang ini. Backgroundnya hijau, lalu ini ada tulisan please organize your menus stroke button below yang ini. Lalu di sini juga ada penambahan button nih. Nah, untuk bawahnya juga ada ini untuk footer avatarnya yang ini tuh pakai icon ini. Ini link SRC-nya, URL-nya, lalu sini ada footer untuk tulisan paling bawahnya yang ini. Style div-nya, div yang paling bawahnya yang ini. Lanjut selanjutnya itu di bagian header. Nah, di bagian header itu kurang lebih juga sama. Header itu yang ini. Nah, di bagian header itu juga sama. Kita buat struktur dasarnya. Ini export default function header, return div, kita buat struktur dasarnya. Lalu div id header containernya. Baru ini untuk membuat search bar. Yang ini search bar kita atur search barnya input, id search input, type-nya itu text, placeholder-nya itu yang ini search here, lalu style-nya itu text black, border gray 100, padding, dan lain-lainnya. Lalu kita tambahkan juga icon Eva search dari reg icon. Nah, lalu di sini ada icon dan profile section, icon-icon yang ini dan profile section. Nah, di sini juga kita tambahkan icon-iconnya, ada icon ini, ada untuk icon kontainernya, ada kita terus stylersnya. Lalu di sini untuk kita masukin icon-icon yang ini, ada FA Bell, ada FA Area Chart, dan Setting. Nah, di sini untuk profile section yang ini juga kita masukkan div-nya id profile container dan stylenya itu ada flex item center. Lalu untuk id profile text-nya juga kita masukkan stylenya text black. Lalu di sini untuk tulisannya itu ada hello, lalu namanya Fanya Febrangelia. Lalu di sini kita masukkan image untuk icon profile ininya dengan kode ini, id profile avatar, lalu kita masukkan URL gambarnya, dan kita atur stylingnya. Selanjutnya itu kita membuat page header. Kita masuk ke komponen page header. Kurang lebih juga sama di page header. Nah, page header itu yang ini. Ini page header. Nah, kita lakukan export default function page header, lalu kita return, lalu kita masukkan div-nya page header class name, flex item center justify between, page header class name flex COL,
Spend ID dashboard yang ini. Lalu ini untuk title-nya. Nah, ini untuk komponen di bawahnya yang ini. Ada spend ID breadcrumb home dashboard ini. Ada breadcrumb home separator untuk slash. Dan lalu ada breadcrumb current untuk order list-nya yang ini. Lalu di sini ada tambahan action button. Nah, yang ini untuk tambahan buttonnya. Div ID action button, buttonnya itu ID, add button, class name, backgroundnya tuh hijau, teksnya white. Terus ini ada tulisan add buttonnya. Nah, selanjutnya itu pembuatan untuk di bagian page, untuk bagian dashboard. Nih, bagian dashboardnya tuh yang ini. Sama juga kita lakukan struktur dasarnya, lalu kita tambahkan komponen-komponennya. Nah, di sini kita tambahkan komponennya itu. Nah, ini juga kita tambahkan komponen dari page header, jadi dia akan menyatu. Nah, di sini ada menambahkan komponen dari page header, import page header from komponen page header. Import Eva shopping cart ini untuk ikonnya. Lalu kita masukkan struktur dasarnya div dashboard container. Nah, untuk dashboard container itu ini, kontainer-kontainer ini. Lalu page header, dia karena untuk di bagian bawah page header. Nah, jadi posisinya itu di sini untuk jaraknya. Lalu div id dashboard grid, dashboard order icon ini untuk bagian dashboard grid itu kita bikin grid ini untuk bagian kontainer-kontainer ini. Lalu di dalamnya itu ada dashboard order yang ini. Ada order iconnya ini. Ini kita atur aja stylingnya, flex item, background hijau. Iconnya itu ada FA shopping cart. Lalu di sini ada container untuk yang bagian dashboard delivery, lalu yang ini juga untuk dashboard cancel. Ini juga ada untuk dashboard revenue. Nah, selanjutnya itu kita menggabungkan hasil dari komponen-komponen ini ke main.jsx. Nah, ke dalam main.jsx. Nah, di sini kita agar tampilan ini muncul ke webnya, kita atur dia ke main.jsx. Sebelum itu kita import terlebih dahulu import pertemuan 6, layout sidebar, import header, dashboard, dan kita import juga aset tailwind-nya. Di sini, di bagian ini, untuk kita panggil tampilan halamannya ini. Di sini kita gunakan div id sama dengan tab container, class name-nya background gray, min screen untuk flex sidebar yang ini. Lalu ini untuk main content-nya yang ini, itu tuh ada header sama dashboard. Nah, di sini kita pakai div id main content class name flex 1 padding 4, lalu kita panggil header dan dashboardnya. Nah, mungkin ini tampilan akhirnya kan seperti ini untuk tampilan akhirnya. Nah, untuk tampilan akhirnya seperti ini, dan mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.